Oke, kita masuk ke section 2 tentang course yang saya ambil di Udemy yang judulnya Analytics Engineering Bootcamp. Terus di section ini kita masuk ke what is database, section 2, what is database. Start isinya, ini pertama ada mungkin definisi tentang database itu sendiri. Terus selanjutnya ada perbedaan tipe database, karena dia bahas tentang OLTP dan OLAP gitu. Terus dia bahas juga tentang NoSQL database. Terus hanya ada on-prem sama cloud database. Tapi di pertemuan ini kita mungkin bahasnya ya berbanyakin satu section ini di definition, yang ntar bahas tentang definisi database, bahas sedikit tentang SQL, terus sama DBMS. Oke, next tentang database definition, pengertian database. Nih, jadi di sini disebutkan bahwa pengertian database itu adalah uh, koleksi data yang disimpan. The collection of data is stored. Tapi kalau menurut saya mungkin ada tambahan selain di store juga di karena kita kalau nyimpen data aja gitu, nyimpen data itu kan butuh cost ya mas, butuh resource. Kalau disimpan aja tapi datanya nanti nggak kepake itu sayang juga gitu kan. Jadi menurut saya juga harus di manage karena database itu harap nanti akan menunjang uh, aplikasi dan company gitu. Jadi misal use case-nya di aplikasi itu database itu dapat menunjang misal dalam arti gini, kita punya aplika, aplikasi ini mau nyimpen data transaksi user harian gitu, atau interaksi user dengan aplikasinya. Seperti itu untuk use case di aplikasi. Terus kalau company harapannya database bisa diekstrak jadi business insight gitu, yang akhirnya dapat menunjang company dalam memutuskan untuk keputusan bisnis gitu ya. Jadi sehingga keputusannya tuh bisa lebih oke gitu dan lebih berkualitas. Kemudian database ini allow easier management and analysis of your data. Jadi dengan adanya database harapannya kita sebagai user bisa memanage data kita dengan lebih mudah dan hasil akhirnya itu jadi insight atau analisis yang dapat menunjang keputusan bisnisnya kita. Oke, nextnya ini ada contoh penggunaan uh, contoh use case atau penggunaan database di dunia nyata. Jadi misalnya konteksnya dalam online retailer, kita tuh biasanya pakai database untuk nyimpan nama customer, terus phone number, payment method, dan lain-lain. Gitu. Sehingga mungkin kalau online retailer bisa digunakan sebagai sistem rekomendasi gitu ya. Misal orangnya sering belanja apa, misal belanja skincare, gitu. Kita kasih rekomendasi nanti skincare yang lebih banyak gitu, sehingga dia lebih sering belanja di tempat kita gitu. Untuk contoh lain itu misalnya di streaming services, entah musik atau film, bisa juga buat nyimpan lagu atau artis information, terus customer favorite tracklist gitu, sehingga nanti bisa ngasih komen, ini film yang segenre dengan apa yang biasanya kamu tonton gitu, atau ini lagu-lagu yang genrenya sama yang biasanya kamu dengar gitu. Oke, itu untuk use case-nya. Selanjutnya database itu biasanya uh, supaya interaksinya lebih mudah itu biasanya ada aplikasi atau sistem yang kita sebutnya biasanya sebagai DBMS atau Database Management System. Itu ada aplikasi atau sistem yang membuat kita sebagai user itu lebih mudah untuk berinteraksi dengan data kita yang ada di database gitu. Kemudian data stored in table and rows itu, jadi data tuh disimpan sebagai dalam bentuk table berupa kolom dan row. Itu secara spesifik mungkin yang dibahas di sini adalah data relational ya, relational database. Biasanya memang disimpan dalam bentuk table itu. Nah, untuk kita berinteraksi dengan data kita itu biasanya kita pakai SQL atau Structured Query Language. Nah, hanya kita akan bahas tentang SQL, apa itu SQL.
Di SQL ini adalah language. Jadi SQL ini menurut saya termasuk programming language ya, karena hanya language gitu. Jadi SQL ini programming language yang digunakan untuk kita user berinteraksi dengan database kita gitu. Di retrieving, temu kembali atau manipulasi data, storing data juga bisa di database kita gitu. Jadi SQL ini sebenarnya udah teknologi lama, udah ada sejak tahun 1979 dan udah banyak improvement sejak ditemukan di hari itu. Kemudian ada beberapa variasi sintaks di SQL yang agak berbeda. Jadi perbedaannya nggak terlalu signifikan ya, perbedaannya subtle. Karena banyak nih perusahaan-perusahaan yang bikin di BMS sendiri. Kita tahu banyak variasi di BMS gitu kan. Nah, tiap di BMS tuh biasanya punya kayak perbedaan dikit-dikit gitu di sintaksnya mereka. Tapi kebanyakan secara umum bahasa SQL nih mirip-mirip ya satu sama lain. Dan itu karena modern database, modern SQL tuh biasanya pakai sistemnya ANSI gitu atau American National Standard Institute untuk standar SQL-nya mereka gitu. Oke, nah nextnya ini ada example penggunaan SQL nih. Misalnya kita punya tabel customer, ada kolom ID, first name, last name, age gitu. Untuk cara mendapatkannya mengaksesnya di database, kita tinggal select all, bintang nih all ya, all from customer, dari tabel customer gitu. Terus ini kalau lebih spesifik cuman mau nge-select yang first name-nya Mary, jadi pakai condition where gitu. Di sini ada contohnya. Kita ada demo kecil-kecilan juga Mas, pakai data dummy. Ini saya punya data dummy. Ini datanya Airbnb di New York gitu. Cukup banyak juga datanya nih. Misal di sini yang saya pakai di BMS-nya pakai MySQL ya. Terus di lokal saya datanya data dummy Airbnb New York. Jadi kalau mau select all, tinggal perintahnya seperti ini, select all from database-nya Airbnb. Dia nge-retrieve semua data yang ada di table Airbnb New York. Kalau aku mau spesifik nih, misal di sini ada kolom namanya neighborhood group. Itu kayak kecamatan kali ya di New York gitu. Terus mau spesifik di Queens gitu. Jadi yang nge-retrieve data yang cuma ada di yang spesifik filternya neighborhood-nya ada di Queens gitu aja. Ini. Oke, kita kembali ke slide. Terus sekilas tentang penggunaan SQL untuk interaksi kita dengan database. Tuh. Oke, selanjutnya kita bahas tentang DBMS atau Database Management System. Kalau sempat disinggung dikit tentang DBMS, itu adalah suatu aplikasi atau sistem yang memudahkan kita untuk berinteraksi dengan data kita atau dengan database. Kita yang dimaksud itu bukan cuma saya sebagai users, tapi bisa juga DBMS lain atau aplikasi bahkan gitu. Jadi mau aplikasi mau sekarang itu punya aplikasi nih. Aplikasi itu nge-store data transaksi harian. Harusnya dia dia mau nyimpen gitu kan ke database. Nah, database itu biasanya wujudnya seperti konsol gitu. Jadi supaya lebih mudah interaksinya kita pakai DBMS, Database Management System. Atau kalau di sini konteksnya dengan DBMS lain, um, kita punya kita pakai di production sekarang kan ada MySQL, tapi ada juga kita juga punya MongoDB gitu. Nah, misal mau ada project yang mengharuskan interaksi antara data yang ada di MongoDB dan MySQL, itu bisa juga untuk dialirkan datanya. Misalnya untuk satu data dan data lain agar bisa diinteraksi itu harusnya ada dalam satu environment. Jadi data yang ada di BMS ini harus dialirkan ke di BMS lain sehingga dapat berinteraksi gitu. Data satu sama lain itu harus ada dalam satu environment sehingga dapat diakses oleh user.
Kurang lebih seperti itu pengertian tentang DBMS. Kemudian kita mungkin tahu ada beberapa contoh DBMS yang populer. Kita lihat beberapa di antaranya. Ini yang pernah kita dengar ada Microsoft SQL Server, terus yang kita pakai di production juga ada MySQL, ada Oracle Database, Postgres, ada SQLite, ada MariaDB, Amazon RDS, dan seterusnya juga Google Cloud SQL. Bedanya apa? Bedanya sih ini karena ini ya produsen yang nge-produce beda-beda ya, beda company yang bikin di BMS-nya aja gitu. Terus aku udah nyinggung tadi, sebenarnya bahasa SQL itu secara umum relatif sama, relatif mirip sama, cuman bedanya subtle, tergantung si company-nya mau bedain sintaksnya, paling bedanya dikit-dikit gitu. Kalau select dan seterusnya gitu, select all gitu, select all dari database apa gitu. Biasanya tuh sama, semua company biasanya sama seperti itu. Tinggal beda-beda waktu alter atau yang satu gitu, beda dikit sintaksnya antara satu sama lain. Oke, nextnya mungkin rangkumannya tentang materi di BMS itu, dia ada software yang bisa membantu kita untuk nge-store jumlah data yang banyak ke dalam tabelnya kita. Terus dia juga memungkinkan kita untuk manage retrieve data dari database kita. Jadi kita interaksi dengan database itu dimudahkan oleh si DBMS ini. Gitu. Kemudian enables concurrent data access, artinya data ini dapat diakses bersama-sama karena kita misalnya di sini ada 20-an nih BI gitu. Ayo, banyak orang BI gitu kan. Nah, itu kalau mau ngakses data nggak perlu gantian, mereka bisa akses bareng-bareng gitu. Memungkinkan kerja yang lebih efisien. Kemudian ada juga support user management. Jadi kalau kita mau ngebatasin akses user, user ini cuma boleh akses data tertentu, data A, terus user lain aksesnya data B, bisa diatur dari DBMS. Kemudian allows to perform backup, kita juga bisa melakukan backup data untuk mitigasi bencana. Barangkali suatu hari ada amit-amit ada data yang hilang gitu ya, atau ada bencana alam, misal on premise nih, kita punya server sendiri di sini, katanya disimpan log, kemudian hari ada kerusakan di hard disknya sehingga datanya hilang, itu bisa dibalikin lagi. Kemudian yang terakhir ada manage constraint, jadi di user-user tertentu yang dibatasin constraint-nya cuma bisa select gitu, nggak bisa drop, nggak bisa nge-transmit data kayak gitu, sehingga memungkinkan datanya lebih secure dari edit-edit user gitu. Kurang lebih seperti itu aja Mas materi kita hari ini. Terima kasih.